Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah hadirin salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang istimewa ini, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berupa sehat jasmani dan rohani. Teristimewa adalah nikmat iman dan Islam, sehingga sampai dengan hari ke-16 ini kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah melaksanakan salat subuh. Dan insyaallah kita sudah memasuki hari yang ke-16 saum kita Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita, karena biasanya ketika dalam sebuah kompetisi pasti berguguran satu demi satu. Pun sebaliknya, ketika saya analogikan sebuah pendaki yang hendak mencapai puncak dari sebuah pendakian, sebuah bukit ataupun gunung, maka ibaratnya ketika kita memasuki pertengahan perjalanan bulan Ramadan, kita sudah berada di puncak tersebut dan mulai menuruni sedikit demi sedikit daripada bukit tersebut. Bisa saja ketika kita menuruni bukit itu ataupun gunung tersebut, perlu ada kehati-hatian, perlu ada kewaspadaan. Jangan sampai kita tergelincir ataupun terperosok dalam lembah ketika hal itu kita tidak lakukan mawas diri dalam setiap perjalanan itu. Mudah-mudahan dengan setengah perjalanan bulan Ramadan ini akan semakin meningkatkan semangat kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akhir-akhir daripada bulan Ramadan, beliau semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Itu bermaksud bahwa ketika pertengahan bahkan sampai pada akhir perjalanan Ramadan itu, beliau semakin tekun, semakin giat untuk mengisi bulan Ramadan tersebut. Ya, mungkin agak sedikit berbeda kalau kita ketika akhir-akhir Ramadan yang kita sibukkan diri kita bagaimana kesiapan nantinya pada akhir ataupun Idul Fitri. Padahal Idul Fitri itu bukan karena pakaian yang baru, bukan karena menu yang begitu banyak disediakan, tetapi Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian,
memperoleh kemenangan karena dapat menguasai ataupun bisa melewati Ramadan dengan sekuat tenaganya. Bahkan yang terpenting adalah meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pelaksana ibadah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan asbab daripada salawat itu dapat menghantarkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin rahimakumullah. Ramadan ini akan melatih diri kita menjadi insan-insan yang jujur, baik jujur terhadap diri kita sendiri maupun jujur terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita. Amanah yang terbesar adalah dinul Islam itu sendiri. Karena ketika seseorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, maka ketika itu pula segala ketentuan hukum akan berlaku kepadanya, syariat Islam akan berlaku kepadanya. Maka harus kita pahami bahwa ketika kita telah pengakuan tersebut telah kita lakukan, maka harus kita masukkan diri kita akan melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah, yaitu masuklah kamu ke dalam Islam dengan secara kafah, dengan secara sempurna, keseluruhan. Maka janganlah kalian mengikuti langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata. Jamaah hadirin rahimakumullah. Maka kejujuran dan ketekunan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana sebuah kisah yang ketika Umar bin Khattab menguji seorang penggembala, yang dimana anak tersebut sedang mengembalakan hewan di padang yang luas. Kemudian Umar mendekatinya dan mengatakan kepadanya, Hai anak muda, bagaimana kalau engkau memberikan satu ekor hewanmu atau gembalaanmu itu kepadaku, maka tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Apa reaksi daripada anak tersebut? Anak tersebut mengatakan, fa inna lillah, di manakah Allah? Kalau seandainya aku memberikan seekor hewan ini kepadamu, maka tidak terlepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ada tekad yang kuat dari anak tersebut untuk menjaga amanah yang telah diberikan majikannya kepadanya. Kemudian disinilah pula ada kejujuran hati yang tulus dari anak tersebut, sehingga menggugah hati daripada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian beliau pun memerdekakan anak tersebut. Jamaah hadirin rahimakumullah, apa yang bisa kita peroleh dari kisah tersebut? Yang pertama, tentu setiap amanah yang Allah berikan, setiap amanah yang diberikan kepada kita, baik itu berkaitan dengan amanah dalam syar'i, dalam urusan agama, maupun dalam urusan duniawi,
harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena kalau apabila kita tidak mampu untuk menjaga amanah tersebut, dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita bagian daripada orang-orang yang munafik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang kedua, jamaah hadirin rahimakumullah, setiap amanah yang diberikan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Apakah kita sebagai pemimpin pribadi, pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi keluarga kita, bahkan pemimpin dalam sebuah organisasi ataupun lain sebagainya. Kullukum ra'iu wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bahwa kejujuran itu adalah pangkal sebuah keberhasilan. Karena orang yang jujur pasti mengedepankan hati yang lapang, hati yang terbuka. Sehingga ketika seseorang mempunyai hati yang terbuka, akan mampu menerima masukan, bahkan saran pendapat dari siapapun, ataupun mudah menerima apa yang Allah perintahkan, baik dalam dalil nakli maupun dalil akli. Oleh karena itu jamaah hadirin rahimakumullah, kita sudah berada di 10 hari yang kedua pada 16 Ramadan ini. Mari kita manfaatkan karena di dalamnya ada sebuah sarana yang efektif untuk kita bisa mampu melebur segala dosa dan kehilafan kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita diperintahkan untuk segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang Allah telah menyediakan surga yang seluas langit dan bumi. Kepada siapa surga itu Allah sediakan? Uiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan dengan kita melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, baik itu qiyam Ramadan kita maupun saum dan lain sebagainya, itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ending daripada Ramadan ini adalah kita meraih takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pelaksana ibadah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh 16 Ramadan 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kami mohon maaf ada kekurangan dan kehilafan, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.